Shalom, selamat siang. Bertemu kembali di ruang Bukan Iman Kaleng-Kaleng. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dan tidak kebetulan. Hari ini adalah penghujung Agustus 2022. Saya mau kita mengakhiri Agustus ini dengan melakukan renungan kehidupan. Ya, itu dia tema kita, renungan kehidupan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 63 ayat 2 sampai 8 yang berjudul kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Iya, demikian. Nah, perjalanan kita di tahun 2022 semakin jauh. Hari ini kita sudah menyelesaikan lebih daripada separuh perjalanan kita di tahun 2022. Tapi kenapa kita buat tema kita siang hari ini renungan kehidupan? Sahabat, mari kita merefleksikan hidup kita, mengintrospeksi diri kita sendiri. Apakah sepanjang Januari sampai Agustus ini kita punya kerinduan kepada Allah sebagaimana yang sudah kita baca. Dan dahsyatnya Mazmur 63 ini dari ayat 2 sampai ayat ke-8 ada 3 lagu rohani yang diciptakan berdasarkan Mazmur 63. Tapi yang saya mau sampaikan, sudahkah kita sampai kepada level yang benar-benar merindukan Allah? Hari ini merupakan sebuah kesempatan baik kita untuk kembali restart, dalam pengertian kita set ulang paradigma kita, mindset kita tentang hidup ini. Dikatakan di ayat 2, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sahabat, kehidupan kerohanian kita ditentukan seberapa lapar, seberapa haus kita akan Tuhan. Ketika kita ada di dalam ibadah, lapar dan haus itu bisa terbagi 3 pula. Yang pertama, lapar dan haus akan berkat. Nah, itu dia. Kita datang beribadah, ya semoga Allah memberkatiku. Kita lapar dan haus dengan mukjizat. Padahal mukjizat yang terbesar dalam hidup ini adalah namaku dan namamu, sahabat, ada di kitab kehidupan. Tapi yang ketiga, ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya, maka perhatikan, hidup kita akan berbeda, hidup kita akan berubah.
Ketika kita lapar dan haus pada Tuhan, lapar dan haus pada firman-Nya, firman itu akan memerdekakan kita. Firman itu yang akan tergenapi dalam hidup kita. Jadi mari rubah cara pandang, mindset kita. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Catat baik-baik. Sudahkah dari Januari sampai Agustus ini kita benar-benar memelihara kekudusan hidup? Sebab dikatakan tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Ayat 3 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Lebih daripada hidup, itulah kasih setianya Tuhan. Artinya mari kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan nyatakan bagi kita dalam hidup. Kita tidak akan ngoyo, kita tidak akan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, tapi kita bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan. Utamanya kita sampai hari ini sesudah pandemi COVID-19 berlalu masih ada sebagaimana kita ada. Gak boleh kaya dong Pak Pendeta. Oh sangat boleh. Kerja keras harus. Tapi ketika kita mengaku Dia lebih baik daripada hidup, bibir kita memegahkan Dia lewat ucapan-ucapan syukur kita. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya, seumur hidup kita menaikkan tangan kita demi nama-Mu. Menaikkan tangan kita artinya, ya Tuhan, mari Engkau turun tangan. Benar, ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Tapi di sisi yang lain adalah ketika kita mengangkat tangan demi nama Tuhan, kita siap menjadi pemberita kabar baik. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Seberapa kuatkah kerinduan kita kepada Allah? Mari kita coba buat refleksinya lewat renungan kehidupan kita sebelum kita masuk di September. Dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum. Lemak dan sumsum itu adalah satu kesatuan organ yang artinya kita dengan Tuhan itu melekat. Ketika kita melekat dengan Tuhan, pasti kita akan dikenyangkan. Tidak hanya secara rohani, juga secara jasmani. Sebab Dia adalah Allah yang baik, Allah yang adil, tidak akan pernah dipermalukannya orang yang hidupnya melekat kepadanya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Seberapa jauh kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sahabat, biarlah hari ini semua kita mau merenungkan kehidupan ini dan berkata, ya Allah, aku punya kerinduan terhadap-Mu. Sebagaimana Mazmur 63 2 sampai dengan 8. Ketika kita bisa merenungkan itu, saya terlalu percaya September, Oktober dan seterusnya kita akan mengalami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Demikian dari saya.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.